Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Husna, NIM SF19156. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis terhadap data dari skripsi kakak tingkat yang berjudul Pengaruh Pemberian Leaflet terhadap Kepatuhan dan Tekanan Darah Pasien yang menggunakan obat hipertensi di Vaskes 1 Dr. X oleh Kakak Triani Ayunda Mayesti. Jadi di sini terdapat data yang akan kita analisis untuk uji normalitas hingga uji non-parametrik atau parametrik. Di sini terdapat 30 data yang berupa pretest dan post-test. Kemudian kita masuk ke SPSS. Pertama-tama di sini kita akan menguji uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk menentukan apakah data yang kita miliki ini terdistribusi normal atau tidak. Jadi pertama-tama kita ke variable view. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menginput hasil pada kolom pertama, kemudian kelas pada kolom kedua. Dikarenakan data yang kita miliki dari data skripsi kakak tingkat ini bukan merupakan data desimal, maka pada kolom desimal kita nolkan. Kemudian pada tabelable, karena data yang kita miliki ini adalah hasil survei dari tekanan darah, maka kita tulis di sini hasil tekanan darah. Kemudian pada kolom kedua kita tulis tekanan darah. Baik, selanjutnya pada values di kolom hasil kita kosongkan saja, kemudian pada values kolom kelas maka kita isi dengan yang pertama itu 1, dikarenakan data dari skripsi kakak tingkat ini terdapat 2 jenis, yaitu pretest dan posttest, maka yang pertama kita tuliskan pretest tekanan darah. Dan yang kedua, yaitu posttest tekanan darah. Kita klik Add, dan oke. Kemudian selanjutnya pada kolom measure, kita ganti dua-duanya menjadi scale. Selanjutnya kita ke data view. Menguji uji normalitas, pertama-tama kita masukkan data yang kita peroleh terlebih dahulu. Data ini yang akan kita masukkan ke dalam tabel hasil. Pertama-tama kan tadi itu yang pertama itu pretest. Jadi pertama-tama kita masukkan data pretest terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kemudian langsung saja kita isi. Karena datanya ada 30, maka kita isi 1 sampai 30 data pretest. Setelah kita masukkan data pretest, kemudian langsung saja di bawahnya dari 31 sampai 60 kita masukkan data post-test. Baik, setelah kita masukkan semua data post-test, kemudian kita isi di kolom kelas. Dikarenakan kita mengisi value tadi, kelasnya itu 1 pretest dan 2 post-test, maka pada data view kita isi 1 di kolom kelas pada data pretest dan dilanjutkan 2 pada data post-test. Baik, setelah kita isi 1 pada semua data pretest, masukkan 2 pada semua data post-test.
Kemudian untuk uji normalitas, kita tekan analyze. Kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian explore. Hasil tekanan darah kita masukkan ke dependent list. Kemudian tekanan kelas kita masukkan ke faktor list. Setelah itu kita pilih plot. Kemudian kita klik normality plots with paste continue, lalu oke. Kemudian kita dapatkan hasil tes normalitas dari 30 data pretest tekanan darah dan 30 data post-test tekanan darah. Jadi di sini ada Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Apa sih bedanya dari kedua ini? Pada Kolmogorov ini untuk data yang lebih dari 50. Sedangkan Shapiro-Wilk itu data yang kurang dari 50. Karena data kita masing-masing 30, jadi kita menggunakan data Shapiro-Wilk. Di sini nilai sig yang kita peroleh itu 0,001 pada pretest dan 0,00 pada posttest. Jadi apa sih ketentuan untuk menentukan data ini terdistribusi normal atau tidak? Jadi ketentuannya itu adalah data yang terdistribusi normal, nilai sig-nya itu harus lebih dari 0,05, sedangkan yang kita peroleh ini tidak lebih dari 0,05. Jadi data yang kita miliki ini tidak terdistribusi normal, jadi hasilnya tidak normal. Oke, jadi selanjutnya kita lakukan uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan deskriptif statistik, kemudian explore. Hal ini sama saja dengan uji normalitas, tetapi perbedaan di plots. Normality plots with test di tidak conteng, kemudian diganti dengan power estimation, kemudian continue, kemudian oke. Jadi di sini kita dapatkan hasil bahwa sig dari analisis data yang kita lakukan lebih dari 0,05, yang artinya data ini homogen. Jadi data yang kita analisis dari uji normalitas dan uji homogenitas ini kesimpulannya adalah data kita tidak terdistribusi normal namun homogen. Jadi langkah yang akan kita ambil yaitu ke uji non-parametrik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Masih sama datanya dengan skripsi kakak tingkat yang berjudul pengaruh pemberian leaflet terhadap kepatuhan dan tekanan darah pasien menggunakan obat hipertensi di Vaskes 1 Dr. X oleh Kakak Triani Ayunda Mayesti. Kita akan langsung ke variable view. Pada kolom pertama kita tuliskan pretest. Kolom kedua kita tuliskan posttest. Dengan uji normalitas tadi, data kita ini tidak mengandung desimal. Jadi kita nolkan kedua-duanya. Kemudian kita ke measure untuk mengganti measure yang kita butuhkan yaitu scale. Setelah sudah terisi semuanya, kita ke data view. Sama dengan data pada uji sebelumnya, kita masukkan data pretest banyak 30, yaitu kemudian kita akan ke data posttest. Selanjutnya, untuk menentukan uji Wilcoxon, kita akan memilih pertama analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog,
to related samples. Pretest kita masukkan ke yang pertama, kemudian post-test yang kedua. Kita pilih Wilcoxon. Mengapa kita pilih Wilcoxon? Karena kita akan menguji apakah adanya pengaruh antara pretest leaflet terhadap tekanan darah dan post-test terhadap tekanan darah. Kemudian kita pencet OK. Kemudian kita dapatkan hasil 0,00, artinya HA diterima. Jadi dari hasil analisis yang kita dapat, yaitu nilai sig-nya 0,00. Ketentuan di uji Wilcoxon adalah jika hasil sig-nya kurang dari 0,05, maka nilai HA-nya diterima. Apa sih artinya jika nilai HA itu diterima? Artinya dapat kita simpulkan bahwa adanya pengaruh terhadap pemberian leaflet, kepatuhan dan tekanan darah pasien yang menggunakan obat hipertensi di fase ke-1 Dr. X. Dan dari video saya kali ini, salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.